Di awal film kita melihat sosok remaja yang bernama Matthew sedang menulis kesannya sebagai murid SMA Westport. Matthew ini sekarang sedang duduk di kelas 3 SMA yang artinya dia akan segera lulus. Dia punya dua orang sahabat layaknya murid SMA yang bernama Clint dan Eli. Mereka ini punya hobi nonton bokep, astaga. Tiga serangkai ini merupakan cuak culun yang gak gaul. Mereka tipe murid kutu buku dan sering menjadi korban bully dari teman-temannya yang lain. Bahkan saat sudah hampir lulus saja, tiga orang ini belum pernah melakukan sesuatu yang gila di SMA ini, seperti bolos, cabut, ngerokok, ngisap pentil, apalagi. Karena mereka ini hanya bermain di dunia fantasinya sendiri tanpa pernah merasakan kenikmatan yang sudah didambakan itu. Sebagai ketua OSIS SMA Westport, Matthew ini sedang memiliki program untuk mengumpulkan dana kampanye pilkada. Bukan. Dia saat ini sedang mengumpulkan dana untuk membawa seorang anak dari Kamboja yang bernama Samsung. Salah lagi kan? Namanya Samyang. Tapi orang-orang di sini sering memplesetkan nama Samyang menjadi Samsung. Samyang ini dari keluarga hidupnya pas-pasan, tapi memiliki kepintaran yang bisa dibilang hampir setara Einstein. Karena dia bisa menemukan obat untuk menyembuhkan kanker. Karena itu Matthew ingin membawanya ke Amerika dengan harapan dia mendapatkan pendidikan dengan fasilitas yang lebih baik, sehingga obat kankernya itu nanti bisa diteliti untuk diproduksi massal. Sebagai murid kelas 3 SMA, Matthew sedang mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Kampus incarannya adalah Georgetown University. Dia berharap bisa masuk ke sana melalui jalur beasiswa kompetisi pidato. Suatu malam Matthew melihat ada seorang wanita cantik yang pakai banget. Ya pakai banget lah, sampai ngiler gitu kan. Dia sepertinya baru saja pindah dan akan tinggal di sebelah rumah Matthew, tetanggaan. Pertemuan mereka itu berakhir kiku saat Matthew menabrak tong sampah karena memandangi kecantikan bidadari yang tak bersayap barusan, anjay. Keberuntungan semakin berpihak kepada Matthew saat mengetahui jika kamar dia dan cewek barusan ternyata saling berhadapan. Hal itu benar-benar hari keberuntungannya Matthew karena dia bisa melihat tetangga yang super seksi tadi sedang berganti baju. Sayangnya aksi intip-intip itu ketahuan dan si cewek langsung menghampiri rumah Matthew yang membuat dia keringat dingin. Akhirnya kita berkenalan dengan gadis yang bernama Danielle tersebut. This is Danielle. You know Mrs. Clark from next door. Danielle's from... Dia merupakan keponakan dari pemilik rumah sebelah dan akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Beruntung Danielle tidak melaporkan kejadian tadi kepada orang tua Matthew. Dia hanya meminta Matthew untuk mengantarnya berkeliling karena dia baru pindah ke sana. Ternyata itu cuma alasan untuk mengerjai Matthew. Danielle mengatakan jika Matthew sudah melihat pemandangan menakjubkan tadi. Nggak adil dong kalau cuma dia yang lihat. Danielle minta Matthew untuk memperlihatkan bodinya juga. Dengan terpaksa bertelanjanglah Matthew di sana. Setelah puas mengerjai Matthew, Danielle kembali menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi minum yang menjadi awal kedekatan mereka. Di sana Danielle menanyakan hal gila apa yang sudah dilakukan oleh Matthew sebagai murid tahun akhir, yang tentu saja tidak ada yang sudah dilakukan oleh Matt. Esok harinya tanpa diduga Danielle mendatangi sekolah Matt dan memberikan kode agar dia cabut dari kelasnya saat itu juga. Sebagai ABG yang lagi jatuh cinta, Matt langsung bergegas keluar dan menghampiri Danielle, dan ternyata sial bagi Matt karena orang ada kuis dadakan hari itu. Hari-hari berlalu, Matt dan Danielle semakin dekat dan benih-benih cinta semakin muncul di hati keduanya. Sampai akhirnya teman Matt yang bernama Eli berniat memperlihatkan sebuah video kepadanya. Emang dasar ABG mesum, Eli mengajak Matt untuk nonton film BF. Nonton BF sih sudah biasa bagi kunyuk-kunyuk ini. Tapi yang membuat Matt kaget adalah pemeran wanita dalam video itu ternyata adalah Danielle. Hal itu jelas membuat dia sangat kecewa, sedih, marah, kesal, sesak napas, lama-lama stroke nih. Karena wanita yang dia cintai ternyata seorang bintang porno. Dia bahkan sampai menghayal kalau Danielle selalu melakukan adegan mantap-mantap terhadap setiap orang yang ditemuinya. Tapi emang dasarnya otak mesum, Eli menganggap itu justru sebuah keuntungan bagi Matt. Dia meminta Matt untuk mengajak Danielle ke sebuah motel dengan tujuan tentu saja untuk mantap-mantap. Matt akhirnya mengikuti saran Eli dan mengajak Danielle ke motel. Sampainya di sana, Danielle langsung mempersiapkan diri seolah mengetahui keinginan Matt. Hal itu tentu saja membuat Matt bingung. Danielle mengatakan bukankah itu yang diinginkan oleh Matt, tidur dengan seorang bintang porno di motel murah. Makin kagetlah si Matt. Tapi hal itu membuat Danielle sangat sedih.
karena dia mengira Matt adalah orang yang berbeda, tapi ternyata sama saja dan menganggap dia sebagai seorang wanita murahan. Padahal dari tatapan yang dipancarkan oleh Matthew sebelumnya, Daniel merasa jika dia memandanginya dengan cara yang berbeda dari pria lain. Love the way you looked at me. Karena persoalan itu, dua sejoli ini akhirnya bertengkar. Beberapa hari kemudian, Matt menyadari jika dia bersalah dan berniat meminta maaf kepada Daniel. Dia lalu mendatangi rumah gadis cantik putih mulus ini, tapi sampainya di sana dia malah menemukan jika Daniel sedang bersama dengan seorang pria yang bernama Kelly. Hal itu jelas membuat ABG ini semakin cemburu dan menganggap Daniel baru saja adu pusar dengan Kelly. Tapi sepertinya anggapan itu terbantahkan saat kita mengetahui jika si Kelly ini adalah seorang produser. Itu berarti Daniel berniat kembali menjadi bintang dewasa. Karena sebelumnya dia memang sudah memutuskan untuk retired alias pensiun dan menjalani kehidupan yang normal. Tapi perkenalan dengan Kelly itu membuat Matt akrab dengan sang produser. Mereka bahkan seperti seorang teman meski sebenarnya hal itu dilakukan oleh Kelly agar dia bisa memiliki akses untuk merayu remaja di SMA Westport menjadi bintang dewasa. Dasar produser Hafi. Kelly bahkan bersedia menjadi donatur kedatangan Samyang, dan akhirnya Matt berhasil mengumpulkan $25.000 yang menjadi target dia sebelumnya. Tapi karena malu mengakui jika Kelly merupakan produser film esek-esek, Matt malah mengatakan kepada pegawai bank bahwa Kelly adalah wali kelasnya. Suatu hari Matt mendapati Daniel yang sedang mengemasi barang-barangnya dan kelihatannya tetangga super seksinya itu berniat pindah. Matt kemudian menghampiri Daniel dan mendapatkan jawaban jika dia memang berniat kembali ke dunia AVI. Saat itu dia dan Kelly akan terbang menuju Vegas untuk bertemu beberapa produser, wartawan, sekaligus untuk melakukan konferensi pers dan jumpa fans. Matt tidak bisa mencegah kepergian Daniel itu yang membuat dia sangat sedih. Tapi Matt tidak mau menyerah memperjuangkan cintanya, karena dia juga meyakini jika Daniel sebenarnya memang tidak berniat lagi kembali menjadi bintang dewasa. Maka disusullah Daniel ke Vegas oleh Matt dengan mengajak serta Chris dan Eli. Sampainya di Vegas, trio cupu ini cuma terengah-engah melihat kehidupan Vegas yang serba glamor dan dunia malamnya. Acara jumpa penggemar AVI itu semakin membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Matt akhirnya berhasil menemui Daniel. Disinilah akhirnya kita mengetahui jika Daniel memakai nama Etina sebagai nama panggungnya. Tapi Daniel tidak ingin berbicara dengan Matt dan memintanya untuk pergi. Sementara Matt yakin Daniel mencintainya. Untuk itu dia mengatakan jika Daniel orang yang berbeda, dan Matt pun memberikan sebuah gambar yang dilukis oleh Daniel di awal perkenalan mereka sebelumnya. Esok harinya Matt harus kembali ke sekolah dan malam nanti dia akan menghadiri acara makan malam untuk mengikuti kompetisi pidato agar bisa mendapatkan beasiswa. Tanpa disangka-sangka, Daniel menghampiri dia ke kamar yang membuat si Jones kegirangan. Daniel akhirnya mendengarkan Matt dan membatalkan niatnya untuk kembali menjadi artis Wiwi. Tapi rupanya hal itu membuat Kelly merugi sebesar $30.000 karena seharusnya siang itu Daniel melakukan syuting untuk film comebacknya, tapi batal karena dia dipengaruhi oleh Matt. Kelly kemudian mendatangi Matt dan langsung menyeretnya keluar dari sekolah. Mereka kemudian berhenti di sebuah tempat terpencil dan di sana Kelly mengungkapkan kekesalannya kepada Matt. Karena selama ini dia selalu baik kepada Matt, tetapi malah mengacaukan bisnisnya. Karena itu dia ingin Matt mengembalikan uangnya, yang mana tentu saja Matt tidak memiliki uang sebanyak itu. Kelly memberikan pilihan kepada Matt, membiarkan Daniel kembali menjadi artis esek-esek, atau dia akan melakukan blow kepada Kelly. A blow. Who said anything about her? Yang membuat Matt merinding seketika. Saat itu Kelly kelihatan sangat serius. Dia ingin mengetahui sejauh apa Matt akan berkorban untuk wanita yang dicintainya itu. Saat Matt semakin pucat, Kelly akhirnya berkata jika dia hanya bercanda. Tapi itu bukan berarti Matt lepas dari Kelly. Dia tetap harus melakukan sesuatu sebagai jaminan untuk mengganti kerugiannya tadi. Dia meminta Matt untuk mengambil sebuah piala penghargaan milik saingan bisnisnya di dunia AV yang bernama Hugo. Kelly dan Hugo dulunya adalah partner kerja, tapi Hugo kemudian mengkhianatinya dengan mencuri ide film esek-esek miliknya, hingga akhirnya Hugo berhasil mendapatkan penghargaan melalui karya yang diklaim sebagai idenya itu. Kelly merasa jika dia yang pantas mendapatkan penghargaan itu, makanya dia meminta Matt untuk mencurinya. Tapi ternyata Kelly hanya berniat menjebak Matt.
Saat Matt masuk ke dalam rumah Hugo, Kelly menelpon polisi dan langsung kabur dari sana. Matt yang sudah berhasil mengambil piala berbentuk pisang itu menyadari jika Kelly menyebabnya, dan tidak lama kemudian polisi sudah datang ke sana. Beruntung karena saat itu Matt berhasil sembunyi dan langsung menghubungi Chris dan Eli serta Daniel. Karena saat itu dia sudah harus menghadiri acara makan malam kompetisi pidato tadi. Matt saat itu sebenarnya dalam pengaruh ekstasi karena Kelly memberi dia sebelumnya yang disebutnya sebagai obat penghilang rasa sakit. Karena itu Matt berpidato seperti orang mabuk, yang mana saat itu dia lagi ngefly. Dia harusnya menyampaikan pidato tentang aspek moral, dan Matt sudah menyusun pidato itu dari 2 minggu yang lalu. Tapi karena lagi teler, dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya merupakan ungkapan perasaannya kepada Daniel. Di dalam pidatonya itu, Matt mengatakan jika aspek moral yang sebenarnya adalah menemukan sesuatu yang benar-benar kita kasihi, sesuatu yang sangat spesial dan bermakna lebih dari apapun di dunia ini. Maka ketika kita menemukannya, kita harus bersedia berkorban untuknya dan menempatkan sesuatu yang spesial itu di atas segalanya. Pidatonya itu jelas ditunjukkan untuk Daniel dan membuat dia merasa begitu spesial malam itu saat orang-orang mulai menatapnya. Tapi meski pidato Matt itu mendapatkan standing applause, hal itu tidak cukup untuk mengantarkan Matt menjadi pemenang. Kekalahan itu membuat Matt sangat kecewa. Dia bahkan membatalkan niatnya untuk membantu Samyang pergi ke Amerika. Karena itu Matt berniat menutup akun Bank Samyang, tapi rupanya akun itu sudah ditutup oleh Kelly dan membawa kabur hasil donasinya. Karena mengetahui mereka telah bukan kemalingan juga sih. Pegawai bank meminta Matt untuk mengembalikan uang itu sampai hari Seninnya. Jika Matt tidak bisa mengembalikannya, maka dia akan melaporkan kepada polisi. Untuk bisa mengembalikan uang itu, Matt kemudian memiliki rencana membuat film esek-esek saat acara prom night di sekolahnya. Berbekal bantuan Daniel yang memiliki koneksi dengan artis Avi, mereka mendatangkan artis yang bernama April dan Ferrari. Matt dan Daniel kemudian mendatangi Hugo. Mereka mendatangi Hugo untuk memintanya menjadi produser dari proyek yang akan segera mereka kerjakan. Mereka akhirnya sepakat menjalin kerjasama dan Hugo berjanji akan membayar $25.000 sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Matt. Di acara prom night itu, Matt berniat menjadikan orang yang selama ini selalu membulinya di sekolah menjadi seorang aktor. Tapi bacotnya aja yang gede, baru dielus sedikit udah muncrat. Karena itu mereka sekarang tidak memiliki aktor untuk bermain. Matt akhirnya memutuskan untuk mengajukan diri menjadi aktornya. Tapi cintanya kepada Daniel membuat Matt tidak bisa melakukan mantap-mantap dengan wanita lain. Karena itu Chris memutuskan untuk menjadi aktor dadakan, meski itu nanti akan mencoreng nama baiknya. Setelah berpindah-pindah lokasi, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek tersebut. Setelah acara prom night itu selesai, keinginan Matthew untuk wig-wig dengan gadis pujaannya pun terwujud di dalam limo. Keesokan harinya setelah selesai syuting, Eli malah menghilangkan kaset rekaman videonya. Rupanya yang mengambil hasil rekaman video itu adalah Kelly. Dia sudah berada di hadapan orang tua Matt dan mengancamnya akan memperlihatkan video itu kepada orang tua Matt. Tapi Kelly tidak akan melakukannya asalkan keuntungan dari penjualan itu dia bagi 2 dengan Hugo tanpa memberikan bagian Matt. Karena itu hasil kerja kerasnya untuk mengembalikan uang Samyang, Matt tidak mempermasalahkannya lagi jika orang tuanya melihat video itu. Tapi setelah diputar, videonya ternyata bukanlah film esek-esek seperti yang dipikirkan oleh Kelly. Karena video itu ternyata hanya video pendidikan seks dengan menggunakan kelamin asli, tidak menggunakan pisang seperti video lawas sebelumnya. Dan wajah Glitz pun ternyata ditutup. Video itu akhirnya sukses besar dan sudah terjual puluhan juta kopi. Berkat kesuksesan itu, Matt tidak hanya bisa mengembalikan uang Samyang, melainkan berhasil menjadikannya orang kaya mendadak. Kisah cintanya dengan Daniel nampaknya akan berakhir bahagia dan Matt tidak peduli sekelam apapun masa lalu Daniel. Itu dia ringkasan cerita dari film The Girl Next Door. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak peduli sebesar apapun kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu, yang terpenting adalah seberapa besar keinginan kita untuk berubah, seperti yang dilakukan oleh Daniel. Melalui karakter Matt kita juga belajar jika harus menerima kekurangan pasangan yang kita cintai. Karena itu tadi, setiap kita punya kesalahan di masa lalu. Sekian aja ringkasan cerita kali ini.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, serta tonton juga ringkasan cerita lainnya yang ada di sini. Boy pamit, sampai jumpa di next video dan wassalam.